Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nur Hidayat dengan NIM 2019 0801494 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul Kampus Bekasi. Hari ini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat dalam Penerapan Konsep Negara Hukum di Indonesia. Pendahuluan, sebuah bangsa yang kuat tidak akan terlepas dari dasar dan ideologi negara yang kokoh dan kuat. Tanpa itu, negara tidak akan menjadi bangsa yang kokoh dan terombang-ambing oleh kerasnya persaingan global dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam konsep ini, memahami dasar negara kita, yaitu Pancasila, bukan hanya dalam ucapan belaka, melainkan jauh lebih dalam, harus membuat kita lebih menyadari bahwa bangsa kita memiliki jati diri bangsa yang sangat kuat. Oleh karena itu, hendaknya kita harus menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mewujudkan dan menunjukkan akan identitas bangsa kita yang lebih maju, bermartabat, dan berbudaya. Dasar itulah yang kemudian diharapkan dari masyarakat bangsa ini untuk menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar ideologi. Kemudian diharapkan dari masyarakat bangsa ini menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, menguraikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan juga memahami bahwa Pancasila sebagai asas hukum bangsa. Pancasila merupakan dasar falsafah negara Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan pedoman untuk mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan bangsa Indonesia. Menurut Notogoro dalam Rozikin, menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan yang sangat istimewa dalam berbangsa dan bernegara. Kaidah bangsa yang bersifat fundamental. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Dan sebagai pandangan hidup bangsa, dan juga Pancasila sebagai ruh atau jiwa bangsa ini. Dari hasil dan pembahasan yang dari judul yang saya ambil, Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, philein, yang artinya cinta, dan sophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan atau wisdom. Dalam pengertian lain, dijelaskan bahwa kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang terbentuk dalam dua kata, yaitu philos dan sophos, atau philein dan sophia. Philos dapat diartikan sebagai teman atau sahabat, sedangkan sophos berarti kebijakan atau kearifan. Sementara itu, philein adalah mencintai dan sophia adalah kebijaksanaan. Jadi berfilsafat dapat diartikan sebagai mencintai kebijaksanaan atau bersahabat dengan kearifan. Menurut Anthony, 2012-1. Sistem filsafat merupakan hakikat dari Pancasila. Pengertian dari sistem itu sendiri adalah bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, filosofis Grundlag dari negara mengandung konsekuensi bahwa dalam segala hal bentuk penyelenggaraan negara hendaknya harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Yang menyangkut hal ini seperti penerapan peraturan perundang-undangan negara, kekuasaan negara, pemerintahan, yang menyangkut rakyat, kawasan Nusantara, dan aspek lainnya. Negara hukum dalam sebuah konsep. Secara embrionik, ide atau gagasan negara hukum yang telah dikemukakan oleh Plato ketika mengadopsi konsep nomoi sebagai karya tulis ketiga yang dibuat pada usia senjanya. Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, Politeia dan Politikos, belum muncul istilah negara hukum. Dalam nomoi, Plato menjabarkan bahwa segala suatu bentuk penyelenggaraan hukum yang baik adalah
penyelenggaraan yang didasarkan pada penerapan kaidah-kaidah hukum yang baik pula. Negara Hukum Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum, Restat, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam penyelenggaraan ketatanegaraan didasarkan pada hukum yang berlaku. Konstitusi mengatur aspek ketatanegaraan Indonesia terkait pembagian kekuasaan negara, penyelenggaraan kekuasaan negara hingga perwujudan akan tujuan dan cita-cita bernegara. Dapat diartikan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pada warga negara dan hukum itu harus pula bertumpu pada keadilan atau justice, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat sebagai tujuan dari hukum. Oleh karena itu, hukum sebagai koridor yang memberi batasan dan arah dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Salah satu dari ciri pokok negara hukum Pancasila ialah adanya kebebasan beragama atau freedom of religion. Tetapi dalam kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam konotasi positif, yang artinya tidak ada propaganda anti agama. Hal kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam hal ini sangat bertujuan misalnya dengan di Amerika memahami konsep freedom of religion baik dalam arti yang sangat berbeda. Misalnya ya, di Amerika ini ada konsep freedom religion yang dalam arti positif maupun negatif. Sebagaimana dijabarkan oleh Sir Alfred Denning, yakni freedom of religion mean that we are free to worship or not to worship, to affirm the existence of God or to deny, to believe in Christian religion or any other religion or in none, as well choose. Adapun unsur-unsur pokok negara hukum Indonesia adalah yaitu 1 Pancasila, kedua MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang 3 sistem konstitusi, 4 persamaan, dan 5 sebagai peradilan bebas. Konsep negara hukum di Indonesia adalah konstitusional. Dapat diartikan bahwa setiap penyelenggaraan aspek hukum, ketatanegaraan hukum apapun di Indonesia selalu berdasarkan pada konstitusi Undang-Undang Dasar Negara. Konstitusi merupakan dasar paling utama dan hasil dari representatif, kemauan dan dukungan dari rakyat. Hendaknya dijalankan dengan seyakin-yakinnya dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, prinsip yang muncul ialah setiap kegiatan, perilaku, perbuatan, dan atau segala peraturan dari semua otoritas kebijakan konstitusi seharusnya tidak boleh bertentangan dengan hak konstitusional warga negara dan tanggung jawab konstitusi itu sendiri. Dengan kata lain, konstitusi harus diutamakan, dan maksud atau kehendak rakyat harus lebih utama daripada wakil-wakilnya, serta semua produk hukum di bawah Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Konsep negara hukum yang dianut Indonesia bukanlah konsep Prestat, rule of law, socialist legality, bukan pula nomokrasi Islam, tetapi sebuah negara hukum yang bersumber dari asas kebinaan masyarakat Indonesia, di mana nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat diangkat menjadi kaidah dasar yang diwujudkan dalam sebuah bentuk hukum tertulis negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah manifestasi dari nilai-nilai kebijakan masyarakat Indonesia yang diangkat menjadi kaidah dasar negara, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berangkat dari pemikiran inilah, maka negara hukum yang dikembangkan di Indonesia adalah negara hukum Pancasila, yang berkarakter kebinekaan masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai luhurnya, yaitu budi pekertinya, moral, dan etika luhurnya maupun kearifan lokal lainnya. Kesimpulan dari artikel yang saya paparkan adalah memahami hasil dan pembahasan di muka, yakni dapatlah hasil sebuah kesimpulan yang sejalan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Di antaranya yaitu yang pertama, Pancasila mengandung nilai-nilai yang berasas dari nilai ketuhanan,
kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan sosial. Sehingga keberadaan Pancasila dapat digunakan sebagai penguji dari hukum positif yang ada di Indonesia. Yang artinya segala pembentukan hukum serta penerapan pelaksanaannya tidak lepas dari nilai Pancasila sebagai start fundamental norm. Yang kedua, negara hukum yang hendak diwujudkan di Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang berkarakter dari sifat kemajemukan masyarakat, keragaman budaya, kearifan lokal, kesantunan dalam beragama, dan kesalehan nilai-nilai sosial lainnya. Semua nilai itu diwujudkan dalam bentuk sebuah aturan hukum dasar negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945, dengan harapan dapat mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian pemaparan artikel dari saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila pemaparan saya kurang jelas dan juga kurang dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.